عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini, di malam Kamis di bulan Syawal, kita bisa berkumpul kembali di Musholla Al-Kautsar THM ini untuk sama-sama mengadakan pengajian atau kajian-kajian ilmiah. Alhamdulillah, setelah kita selesai dari bulan Ramadan dan kita telah berhari raya, alhamdulillah, dan mungkin sebagian ikhwah juga sudah ada yang puasa Syawal sehingga belum bisa datang. Ada juga ikhwah yang mungkin mengambil pendapat awal-awal dulu karena banyak undangan, maka mundur dulu, nanti setelah itu baru puasa Syawal. Ada juga yang mau mengatakan saya mau mengikutkan Senin Kamis, jadi agak lebih mudah juga bagi saya, atau banyak pendapat hal tersebut. Ala kulli hal, kita di bulan Syawal ini berusaha untuk sebisa mungkin apabila ada kemampuan maka bersungguh-sungguh untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Walaupun kalau Syekh Albani rahimahullah ta'ala ditanya yang mana duluan, Al-Qadha atau puasa Syawal, kalau beliau, saya lihat di ini beliau Al-Qadha dulu, dikodok dulu puasa Syawal, puasa Ramadannya kalau ada yang ini, baru kemudian puasa Syawal. Walaupun kalau ada juga pendapat mengatakan apabila memang agak terakhir, maka boleh, ada pendapat mengatakan boleh puasa Syawal dulu, puasa Ramadannya dikodok belakangan, karena Syawal waktunya sebentar sedangkan kodok Ramadan waktunya panjang. Itulah diantara pendapat-pendapat ulama kita. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali memulai pengajian atau kajian-kajian. Satu hal yang harus kita pahami bahwa ilmu itu mendorong pada amal. Ilmu itu mendorong amalan seseorang. Kita kadang suatu saat melihat ada satu waktu bahwa perhatian kita terhadap ilmu, mengedepankan ilmu dari segala hal, meyakini dalil, lebih senang dengan waktu-waktu bergelut dengan ilmu daripada waktu-waktu ibadah sunnah. Jadi dalil yang terkuat bagi kita, kadang kita mengatakan bahwasanya keutamaan ilmu atas ibadah sunnah adalah suatu perkara yang sangat tinggi. Bahkan kadang kita melihat bahwasanya banyak orang yang disibukkan dengan berbagai sholat dan puasa sunnah sehingga melupakan menuntut ilmu yang sunnah. Ini kadang berada di dalam satu cara pandang. Tetapi perlu diketahui ada cara pandang yang lain, bahwasanya apabila seorang yang bergelut dengan ilmu, maka harus ada hal yang harus dia kemukakan pada dirinya. Apa faedah dari ilmu yang engkau peroleh? Ini juga harus dipahami, bahwa setelah kita bergelut dengan ilmu, mengutamakan ilmu dari ibadah-ibadah sunnah, bahwa apa faedah ilmu yang engkau peroleh? Mana rasa takutmu kepada Allah? Mana rasa gelisah hatimu? Dan di mana sikap kehati-hatianmu? Ini penting dipahami bahwa ilmu ini mendorong pada amal. Tidakkah engkau mendengar perihal ulama-ulama pilihan dalam ibadah dan kesungguhan mereka? Bukankah Rasul SAW pemimpin dari semua manusia? Namun beliau berdiri salat malam sampai kedua kakinya bengkak. Bukankah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mempunyai tangisan sendu, lagi banyak menangis? Bukankah di pipi Umar radhiyallahu an terdapat 2 garis karena bekas tangisan? Bukankah Utsman radhiyallahu an menghatamkan Al-Qur'an dalam beberapa waktu? Bukankah Ali radhiyallahu an menangis di malam hari di mihrabnya sampai jenggotnya basah karena air matanya? Lalu dia berkata, wahai dunia, perdayalah yang lain saja.
Bukankah Hasan Al-Basri rahimahullah hidup di atas kegelisahan hati yang kuat? Bukankah Said bin Al-Musayyab rahimahullah selalu melazimi masjid sehingga dia tidak pernah tertinggal salat berjamaah selama 40 tahun? Bukankah Aswad bin Yazid rahimahullah berpuasa hingga dia pucat pasi? Apakah engkau tidak tahu ikhwal bagaimana para imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam hal zuhud dan ibadah mereka? Jadi apa kata beliau? Waspadalah, jangan sampai larut terbuai dalam satu bentuk ilmu namun tidak mengamalkannya. Karena itu adalah keadaan para pemalas yang mengidap penyakit akut. Ini perlu dipahami bahwa ilmu yang kita pelajari itu faedahnya mendorong pada amal. Jangan hanya bersekedar ilmu tanpa ada amal kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan ini bagaimana kiat-kiat agar istiqomah di dalam beramal. Setelah kita tahu bahwa ilmu yang kita pelajari itu mendorong kita untuk beramal, setelah kita beramal bagaimana kiat-kiatnya agar amalan-amalan yang kita lakukan bisa istiqomah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Tuhanmu sampai datang kematian kepada engkau. Maka hal ini adalah perkara yang sangat penting, yang mana kita membutuhkan padanya perhatian yang tinggi. Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, beliau dalam kitabnya Asyrul Qawaid fil Istiqomah, 10 kaidah di dalam istiqomah. Tadi saya sudah share di beberapa grup tentang hal ini. Apa beliau katakan? Bahwa al-istiqomah huwa maudu'un azimun ahammiyah al-jadil al-qadar. Bahwa istiqomah, berbicara tentang istiqomah adalah perkara yang agung dan membutuhkan daripada perhatian seseorang. Wa haqiqun bi kulli wahidin minna ayyuna bihi ayyutiyahu minal ihtimami wa inayatihi. Maka perlu kita memberikan perhatian yang lebih tentang istiqomah ini. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Tsumastaqamu, kemudian beristiqomah, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Di dalam banyak ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepadanya malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut terhadap masa depanmu, karena takut itu hubungannya dengan masa depan. Kadang kita takut bagaimana nanti anak saya, apa yang dia makan, bagaimana nanti ketika saya di depan, ketika saya begini dan begini. Wala tahzanu, jangan engkau bersedih terhadap masa yang telah lewat pada dirimu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kepada janji Allah berupa jannah, berupa surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum, tahulah kalian bahwa di dalam jannah apa yang disenangi oleh jiwa kalian, disenangi oleh jiwa-jiwa kalian akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Walakum fiha ma tad'un, di dalamnya apa yang kamu minta akan disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nuzulan min ghafurur rahim, itu semuanya berasal dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka apa kata beliau? Fal istiqomatu yatarattabu 'alaiha sa'adatud dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwa istiqomah itu akan menjadikan seorang muslim meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa falahul abdi wa salahu amri kullih,
itu akan memberikan juga kemenangan bagi seseorang. Fahakikun bin nasih li nafsihi ar-ragibu fi sa'adatihi ayyuna bil istiqomah azimal inayah ilman wa amalan wa sabatan ala dzalika ilal mamat. Maka seseorang yang yang membutuhkan seseorang yang dia mengasihi dirinya, memperoleh agar dirinya mendapatkan kebahagiaan, agar memberikan perhatian terhadap istiqomah dengan perhatian yang sangat lebih, ilman baik dari segi ilmu, wa amalan baik dari segi amalan, wa sabatan baik dari teguh di dalamnya, ala dzalika ilal mamat, di atasnya sampai dia meninggal. Jadi ada ilman, ada ilmu, ada amalan, wasabatan, dan ada berpegang teguh di atasnya ilal mamat, sampai mati. Mustamid dan auna minallahi tabaraka wa ta'ala, dengan bersandar kepada pertolongan Allah azza wa jalla. Maka kata beliau bahwasanya karena dari hal tersebut banyak dari pertanyaan muncul kepada para ahlul ilmi tentang masalah istiqomah, apa hakikatnya, apa perkara-perkaranya, apa yang bisa membantu untuk bisa tetap teguh di perkara-perkara di jalan Allah yang lurus, dan hal-hal yang berkaitan dengan istiqomah tersebut. Maka para ikhwan jazakumullah jami'an, itu juga yang pada malam hari ini kenapa kita mengambil tema ini tentang kiat-kiat untuk istiqomah, karena ini yang kita butuhkan di dalamnya, baik dari segi ilmu, amal, dan sabat di dalamnya. Para ikhwan jazakumullah jami'an, saya akan menyebutkan secara singkat tentang faktor-faktor, kiat-kiat yang bisa membuat seseorang istiqomah di atas ketaatan. Saya pada malam hari ini tidak membaca 10 kaidah tentang istiqomah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh, tapi saya mengambil dari beberapa dari kitab yang lain yang menyebutkan tentang apa saja yang membuat seseorang bisa istiqomah di atas ketaatan. Dan perlu dipahami para ikhwan azakumullah jami'an, saking pentingnya tentang masalah istiqomah ini, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menempatkan bab istiqomah di bab yang ke-8 di dalam kitabnya. Setelah beliau menjelaskan tentang bab ikhlas dan menghadirkan niat, kemudian bab taubat, setelah ikhlas dia bertobat, kemudian bab sabar yang ketiga, yang keempat bab as-sidq, bab tentang kejujuran di dalam beriman, yang kelima bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bab yang keenam babut taqwa, bab tentang ketakwaan, kemudian bab yang ketujuh babu fil yakini wa tawakkal, bab tentang yakin dan tawakal. Maka beliau membawakan di bab yang ke-8 babul istiqomah, yaitu bab tentang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Dan apa itu istiqomah? Mungkin ada bertanya, Ustaz, apa itu istiqomah? Maka Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, al-istiqomatu hiya, istiqomah adalah ayasbutal insanu, seorang dia teguh, dia lurus, ala syariatillah subhanahu wa ta'ala, di atas syariat Allah azza wa jalla, kama amarallah, sebagaimana apa yang Allah perintahkan, wa yataqaddamuha al-ikhlas lillahi azza wa jalla, yang mana ketika dia melaksanakannya, dia melaksanakan ikhlas kepada Allah azza wa jalla. Ini pengertian yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa istiqomah itu adalah seorang insan berusaha agar teguh, berpegang teguh dengan syariat Allah azza wa jalla, sebagaimana apa yang Allah perintahkan, dan dia menerimanya, melaksanakannya dengan ikhlas kepada Allah azza wa jalla. Maka benar, untuk seorang bisa istiqomah, dia harus punya ilman, punya ilmu, kemudian dia amal, wasabatan ilal mamat. Ini harus ada 3, harus ada ilmunya, harus ada amalan. Ilmu itu mendorong kepada amal,
kemudian harus ada sabat, teguh sampai mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Inilah ayat yang sering dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan tentang bagaimana konsisten di dalam ibadah. Bahwa sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, maka konsisten. Kalau memang kita berdosa, kita segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, kita bertobat, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila hubungannya dengan manusia, meminta maaf atau menghalalkannya, atau dengan perkara hubungannya dengan amanah, segera dia mengembalikan atau segera dia membebaskan dirinya dari hal-hal tersebut. Karena semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang diberikan kepada kita semua. Kemudian para ikhwah azakumullah jami'an, di sana disebutkan bahwa ada beberapa kiat-kiat untuk bisa istiqomah. Di antara hal-hal yang bisa membuat seorang istiqomah banyak di antaranya. Yang pertama, kiat untuk bisa istiqomah di atas ketaatan adalah beramal karena Allah. Ini yang pertama. Karena seseorang wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, mengikhlaskan niatnya ketika dia beribadah. Wa yuqimus shalah, ketika dia menegakkan salat, dia ikhlas kepada Allah. Wa yu'tuz zakah, ketika dia membayar zakat, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah agama yang lurus. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amalan itu dilihat dari niatnya dan seseorang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha. Barang siapa yang amalnya itu karena dunia yang dia carinya, awimra'atin yang kihuha, atau perkara wanita, perkara syahwat yang ada pada dirinya, fahijratu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Keikhlasan perkara penting yang membuat seseorang bisa istiqomah. Karena kapan ikhlas hilang, maka seorang kalau dia sudah tidak dipuji, boleh jadi dia akan saya juga tidak dipuji lah, sudahlah. Ketika tidak ada pujian, sudahlah. Berarti dia karena dipuji. Dan mungkin antum dipuji tidak dipuji tidak masalah, tapi yang kami ini yang paling bahaya. Di antara kami para ustadz juga harus lebih hati-hati. Kalau antum mungkin karena merasa kayak kami kan enggak, kadang setan datang mau dikedepankan, mau dianggap sebagai nomor satu, kita yang harus depan, harus dikunjungi, minta maaf, itu kadang datang setan itu. Saya kan ustadz, masa ini tidak berkunjung, padahal ini masa saya harus mengunjungi, seperti itu. Itu kadang kalau kita tidak ikhlas keadaan ini kan, apa gunanya engkau berdakwah? Inna manut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jasaan wala syukura. Bahwa apa orang-orang yang baik itu, sesungguhnya di antara contoh orang baik itu memberi makan dia. Inna manut'imukum liwajhillah, kami memberi makan karena Allah, mencari wajah Allah. La nuridu minkum jasaan, kami tidak menginginkan jasa, wala syukur, tidak pula ucapan terima kasih. Kalaupun itu tidak ada, maka Allah yang lebih tahu. Allah yang akan membalas hal tersebut. Allah yang akan memberikan hal tersebut. Dan ini yang ada, bahwa keikhlasan yang pertama yang akan membuat istiqomah. Kadang seorang tidak ikhlas karena tidak istiqomah karena tidak hanya keikhlasan. Ketika dia ada, tapi ketika dia masuk di situ tidak dipuji, tidak didengar, dia mundur. Ternyata engkau selama ini mencari popularitas. Engkau selama ini hanya mencari pujian. Padahal pujian yang terbaik ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang terbaik ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Lihatlah bagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Dia seorang pembesar,
Dia mengatakan, saya berperang karena Allah. Saya berperang bukan karena Umar. Saya berperang karena Allah Azza wa Jalla. Ini yang ada. Ini yang kita butuhkan, contoh-contoh dari para salafus saleh kita. Bagaimana karena ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla membuat mereka istiqomah di atas ketaatan. Ini yang pertama. Dan ini yang paling pokok. Ketaatan membuat seorang bisa istiqomah di atas ketaatan yang pokok. Mungkin dulu ada orang sering jadi imam misalnya. Mungkin suatu saat datang anak yang lebih baik, mungkin lebih bagus suaranya, akhlaknya juga baik. Maka di antara bentuknya dia tahu bahwa ya ummul Qur'an, ya ummukum akramukum lil Qur'an, akramukum lil Qur'an, yang mengimami kalian yang bagus bacaannya dan akhlaknya juga bagus. Ya, karena imam seperti dia. Saya imam kok karena Allah kok, bukan karena ini. Saya paham diri saya paham kedudukan saya. Walaupun mungkin jiwanya mengatakan, kamu kan kalau kamu maju kamu dipuji. Lihatlah banyak orang yang akan melihat kamu. Tapi perlu kita paham juga diri kita. Paham kedudukan kita sampai di mana. Apakah engkau hanya ini untuk dirimu atau untuk kemaslahatan dakwah ini? Itu juga perlu dipikir ini. Dan ini akan membuat seorang bisa ikhlas, bisa istiqomah di atas ketaatan. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sampai kita mati insyaallah. Semoga keikhlasan ini tidak hilang dari diri kita. Saling mendukung kita, saling menasihati, saling memberikan semangat. Ayo, tidak ada gunanya juga kalau memang kita untuk dunia. Apa dunia ini? Lihatlah orang-orang besar. Kalau sudah mati, tidak ada sudah. Kita lihat ustaz-ustaz yang ada di antara kita, Ustaz Armen, Alim Naro, banyak ustaz-ustaz kita. Ustaz Abdul Rahman yang ada di beliau Balikpapan juga sudah datang sini meninggal. Ustaz Abu Sa'ad, Ustaz Abu Mus, dan lain semua sudah. Kalau sudah ini tidak ada lagi. Maka yang dibutuhkan adalah apa yang kita lakukan ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Pujian Allah itulah yang terbaik yang kita harapkan. Ini yang pertama, untuk bisa istiqomah di atas ketaatan. Kemudian yang kedua, doa, berdoa ikhwan. Innal imana la yahlaku fi jawfi ahdikum kama yahlaku thawb fas'alullaha ayujaddida imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu akan usang pada hati kalian sebagaimana usangnya baju yang kalian pakai. Maka fas'alullah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan keikhlasan, agar diberikan agar iman itu diberikan kepada kalian, memperbaharui iman pada diri kalian. Maka berdoa, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, talabul ilm, menuntut ilmu. Ini tidak bisa tidak, bahwasanya seorang muslim yang menginginkan kebaikan, dia harus menuntut ilmu. Bagaimana dia tak bisa istiqomah jika dia tidak tahu apa hal yang harus diistiqomahi? Bagaimana bisa bertakwa apabila dia tidak tahu apa yang harus dia jauhi, apa yang harus dia laksanakan? Dan menuntut ilmu telah kita pelajari tadi bahwa ilmu itu mendorong kepada amal. Tapi perhatian kita terhadap ilmu jangan sampai melalaikan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian para ikhwazakumullah jami'an, yang ketiga menyongsong Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai, perhatikanlah para ikhwazakumullah jami'an, bahwasanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir pandai membaca Al-Qur'an bersama para malaikat yang mulia lagi soleh. Maka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini anak-anak muda bersyukur punya orang tua nak yang mau menyekolahkan di pesantren. Dulu kami mungkin susah dulu, mungkin mau ke pesantren tidak ada uang, mungkin mau ke pesantren tidak tahu pesantren mana. Kalian masih kecil, Masya Allah, Allah SWT. Kalian lahir, kalian punya bapak, punya ibu yang
paham terhadap agama, menyekolahkan kalian kepada agama. Itu adalah memberikan kemuliaan kepada kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemuliaan berupa ilmu, kemuliaan berupa amal. Menyongsong Al-Quran. Dan tidak akan pernah istiqomah orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Maka sebisa mungkin ikhwan, kita di bulan Ramadan sudah banyak membaca Al-Quran. Jangan sampai di luar bulan Ramadan, jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Walaupun cuma setengah lembar misalnya harus baca. Mungkin kita tidak bisa sebagaimana bulan Ramadan. Para ikhwan mungkin ada yang 1 juz 1 hari. Mungkin tidak bisa, tetapi kalau memang bulan ini, jangan sampai ada ikhwan yang dia tidak membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai sebagaimana orang yang mengatakan, Ustaz, saya baca 5 kali sehari semalam Ustaz. Iya, tapi ketika sholat Ustaz, itu bagus. Karena engkau sudah sholat 5 waktu, itu sudah bagus. Tapi maksudnya di sini bukan hanya ketika sholat, tapi waktu-waktu yang lain. Dan beruntunglah para santri. Ini anak-anak santri ini beruntung. Ini berdua ini, anak-anak kita. Kalian beruntung. Itu suatu keberuntungan orang tua menyekolahkan di pesantren, yang mana di pesantrennya senantiasa membaca Al-Quran. Itu pahalanya besar. Mungkin tidak lihat sekarang, tetapi itu akan terlihat nanti baik di masa tuamu atau ketika nanti di akhirat, bagaimana pahala besar ketika membaca Al-Quranul Karim. Ya, memang mungkin syahwat, saya juga mau sekolah umum, saya mau seperti ini, bagus seperti ini. Tetapi itu adalah hanya penglihatan mata saja. Padahal banyak orang-orang yang sekolah umum, saya ketemu anak-anak, kalau seandainya bisa saya masuk pesantren. Dia mau masuk pesantren, cuma orang tuanya yang tidak mau memasukkan. Ini orang tuanya sudah memasukkan, apalagi bersemangat dalam menuntut ilmu, kebaikan di dalamnya. Song-song Al-Quran, baca Al-Quranul Karim. Kemudian setelah yang keempat, yang kelima, taqwallah. Disinilah untuk bisa istiqomah, yaitu bertakwa kepada Allah. Artinya laksanakan perintah, sholat 5 waktu. Karena itu adalah kewajiban. Tidak mungkin seorang bisa istiqomah di atas ketaatan jika dia tidak sholat 5 waktu. Tidak melaksanakan, tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, zikir kepada Allah. Banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Zikir pagi dan petang, zikir ketika keluar rumah, zikir ketika masuk ke WC, keluar WC, zikir ketika memakai baju, zikir ketika makan dan minum. Senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ada ikhwah melupakan zikir pagi dan petang. Jadi ini alhamdulillah buku-buku tentang zikir sudah banyak. Bukan hanya di buku, di HP-HP kita itu banyak aplikasi. Ada buku zikir dari Ustaz Yazid Hafizullah Ta'ala, tebal sekali. Ada juga yang tipis. Ada juga beberapa Ustaz Dr. Firanda punya bekal Islam. Ada juga Ustaz Abdul Tuasikal, beliau punya ininya zikir. Baca. Jangan sampai ada ikhwah tidak membaca zikir pagi dan petang. Dawamkan itu zikir pagi dan petang. Kemudian yang ketujuh, mengingat mati. Banyak ingat mati ikhwah. Kadang kalau kita mau ditanya, Ustaz Hamir mau hidup sampai kapan? Kalau saya maunya kalau bisa 90 tahun, 100 tahun. Karena rencana banyak mau bisa dibuat. Wah, kalau memang begitu, dengan izin Allah kita bisa buat banyak pesantren ini. Kalau memang seperti itu, mungkin cita-citanya buat perguruan sekolah tinggi, sekolah tinggi ilmu tarbiyah di Kalimantan Utara, di bawah Yayasan Imam Asy-Syafi'i. Itu cita-cita kita. Pasti mau umur panjang, karena kita mau punya cita-cita besar. Tetapi yang menentukan umur bukan kita. Ada namanya proyek gagal. Proyek gagal itu banyak. Betapa banyak ada orang membangun rumah bukan dia yang tempati. Betapa banyak ada orang menjahit pakaian bukan dia yang pakai. Betapa banyak orang membeli mobil, membeli motor dan sebagainya bukan dia yang pakai. Karena kematian datang kepadanya. Ingat mati, wah. Kita juga walaupun begini harus ingat mati. Karena kapan-kapan kita tidak lepas. Dimanapun kita jalan itu kematian begitu dekat dengan kita. Karena kita tidak tahu kapan, maka benar-benar
istiqomah di atas ketaatan. Ya, ini ingat mati. Jangan terlalu panjang bahwa lama hidupnya. Inilah yang ada dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil idza amsayta fala tantadirus sabah wa idza asbahta fala tantazirul masa khudh min sihatika lima raudik wa min hayatika limautika. Ingat mati bahwa suatu saat pun kita akan mati juga. Bagaimana kalau kita mati besok? Itu besok masih panjang. Bagaimana kalau nanti malam tidur, kita bangun, ternyata ruh sudah tidak berada dalam tubuh, ruh sudah, jasad sudah tidak ada, ruh sudah tidak ada di jasad. Tidak bisa lagi berbuat amal-amal kita. Makanya bangun, ketika subuh bangun. Jangan sampai sholat malam kita selama tarawih, ketika selesai Ramadan berganti dengan tidur nyenyak sampai subuh. Nanti bangun ketika azan subuh. Alhamdulillah, dia bisa bangun sholat subuh. Itu sudah bagus. Tapi jangan sampai 11 rakaat yang kita lakukan di bulan Ramadan selama 29 malam, itu berganti dengan tidur lelap sampai subuh. Mana pelajaran ketika Ramadan bahwa kita bisa berdiri setengah jam, 1 jam untuk sholat. Ini ternyata untuk sekedar sholat malam, sholat tahajud di luar bulan Ramadan tidak lagi. Ya. Memang capek, tapi lawan capek itu. Capek harus dilawan. Capek di dunia setelah kita sholat tidak terasa lagi. Tidak apa-apalah bercapek-capek dulu untuk suatu kenikmatan besar, mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Para ikhwah azakumullah jami'an, ingat mati. Sudah masuk? Sudah, alhamdulillah. Tayyib, mungkin kajian tentang kiat-kiat istiqomah ini kita buat 2 sesi. Insyaallah pada malam Senin jika tidak ada halangan, kita akan sedikit ulangi dan akan menyelesaikan kiat-kiat tentang istiqomah ini. Karena di sini masih banyak juga kiat-kiat yang lain bagaimana bisa istiqomah di atas ketaatan. Para ikhwah azakumullah jami'an, kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, yang pertama bahwa ilmu itu mendorong kepada amal. Ilmu yang kita pelajari itu tidak cukup dengan ilmu, tapi harus dengan amal. Yang kedua, istiqomah adalah perkara yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Istiqomah artinya adalah seorang berpegang teguh dengan syariat Allah Azza wa Jalla, dengan apa yang Allah perintahkan, dan dia mengerjakannya dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sana ada beberapa kiat-kiat istiqomah yang mana apabila seorang melaksanakannya, insya Allah dia akan bisa teguh di dalamnya. Yang pertama sekali adalah ikhlasun niyah lillah. Mengikhlaskan niat dalam beribadah hanya kepada Allah. Ini adalah faktor paling utama, faktor paling penting untuk bisa seorang teguh di dalam istiqomah di atas ketaatan. Maka karena itu, ayo kita berdoa senantiasa agar keistiqomahan ini hadir pada kehidupan kita semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.